kegiatan refleksi atau evaluasi dari kegiatan pengimbasan yang telah dilakukan sebelumnya. Salam dan salawat formula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang diutus ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Semoga kita senantiasa berada dalam syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin, insyaallah. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kami menyita waktu Ibu kembali, berusaha menghadirkan di ruangan ini guna melakukan evaluasi terkait pengimbasan yang telah dilakukan. Panitia pelaksana telah memberikan jadwal, di mana hari ini adalah jadwal pertemuan untuk zona 1, dan tadi alhamdulillah sudah dilaksanakan perekaman gambar topeng teaching yang siapa tadi? Atas nama Ibu Harni dari SD 1. Alhamdulillah sudah dilaksanakan, dan itulah sebentar yang akan kita sama-sama menyaksikan ya, bagaimana per-teaching atau kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan oleh Ibu Harni terkait dengan materi pembelajaran berdiferensiasi sebagai implementasi dari kurikulum Merdeka. Jadi sebentar akan ditayangkan, kemudian tentunya kami mengharap umpan balik atau saran atau masukan dari rekan-rekan sesama pendidik. Ya, baik, untuk kegiatan selanjutnya saya mempersilahkan kepada Bapak Pengawas, barangkali ada beberapa arahan sebelum kita mulai melakukan. Bapak dan Ibu Kepala Sekolah PSP Program Sekolah Penggerak tahun pertama dan tahun kedua yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru yang sempat hadir pada hari ini yang saya hormati, teristimewa kepada ibu-ibu fasilitator dari SD 19, SD 28 dan SD 18 Impres Banggulo yang saya banggakan. Pertama-tama syukur alhamdulillah karena pada hari ini, tepatnya tanggal 4 Desember 2023, kita bisa hadir bersama-sama dalam rangka melaksanakan salah satu program yang telah kita laksanakan, evaluasi dari hasil pengimbasan yang telah kita laksanakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga segala rencana yang kita rencanakan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita peruntukkan buat junjungan kita. Itu kami pastikan bahwa apa yang telah dipaparkan, apa yang telah diimbaskan itu betul-betul kita sudah bisa pahami dan kita bisa laksanakan di sekolah kita masing-masing. Jadi untuk lebih meyakinkan Bapak dan Ibu, maka sebentar, karena sesuai dengan kesepakatan kita tempo hari, bahwa kita menunjuk salah satu guru model yang kebetulan guru model itu adalah gurunya SD Negeri nomor 1 Luau. Kemudian dalam melaksanakan pembelajaran itu telah direkam, divideokan dengan baik, dan insya Allah akan diputar. Kemudian dari kita selaku peserta itu harus menyiapkan apa? Menyiapkan alat tulis. Untuk apa? Akan melihat sudah sesuai, sudah bagus,
dan apa yang kamu lihat yang masih perlu perbaikan. Jadi tulis dengan baik supaya sebentar kamu bisa memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh guru model yang kita sepakati itu. Jadi insya Allah ya mudah-mudahan kegiatan kita ini tidak terlalu lama, tidak sampai pukul 12 ya selesai. Kemudian insya Allah besok akan berlanjut lagi di zona 3, bukan zona 4. Kemudian hari ketiga zona 5. Kemudian hari berikutnya hari Kamis zona 2 dan terakhir zona 3. Jadi untuk hari pertama ini Bapak dan Ibu untuk zona 1 kita diharapkan untuk memperhatikan baik-baik supaya kita bisa memberikan umpan balik apa yang masih perlu dilaksanakan dalam pelaksanaan pembelajaran. Karena saya yakin, saya tahu persis bahwa ketiga sekolah ini sudah pernah diberikan pembimbingan menyangkut masalah pembelajaran. Jadi nanti sebentar kita sama-sama mencermati apa yang kira-kira yang masih perlu ditingkatkan, apa kira-kira yang sudah bagus menurut pengamatan kita masing-masing. Yang nanti dari macam apa tanda mau kacamata, tidak? Supaya bapak lebih tanda. Ya, itu harapan kami kepada Bapak dan Ibu. Ya, mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita lebih dapat lebih mematangkan kita, dapat menjadi penguatan bagi kita dalam melaksanakan pembelajaran di kelas sesuai dengan kurikulum Merdeka. Nah, itu mungkin yang kami sampaikan sebagai arahan, dan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Kepala SD Negeri nomor 18 Bagulo untuk memandu acara selanjutnya. Ya. Pengawas dan mudah-mudahan apa yang disampaikan ini insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Karena mengingat waktu, kita langsung saja akan menyaksikan berkicin. Jadi divideokan karena rencana sebelumnya kita akan menyaksikan secara langsung atau mengobservasi secara langsung pembelajaran yang kami lakukan. Ya, karena dengan berbagai pertimbangan, ya karena hubungan yang tamarasan dalam satu ruangan ini akan terganggu, ya, sehingga kita mengambil inisiatif ya lebih baik divideokan, ya, supaya pembelajaran dilakukan itu ya tidak terganggu. Jadi inti kegiatan
tidak terlalu fokus ya dalam melaksanakan tugas kita. Nah sekarang baik Bapak dan Ibu kita mulai. Kita mulai dari SD 24. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami dari SD 24 Breslau. Di sini setelah melihat tadi tayangan videonya, alhamdulillah sudah sangat-sangat bagus. Dari penguasa materi dan pengelolaan kelasnya, alhamdulillah kalau saya pribadi sudah sangat bagus. Cuma di sini ada yang ingin saya bertanya karena saya pribadi masih sangat kurang dalam pemahaman pembelajaran kurikulum merdeka, belum pernah mengikuti pelatihan atau apa. Nah, di sini pada saat awal pembelajaran, apakah dalam pembelajaran kurikulum merdeka ini, kalau saya lihat tadi tidak melaksanakan lagi pembiasaan, tapi buku atau catatan-catatan apa saja belum ada yang ada di mejanya. Barangkali kalau saya perhatikan, seumpama siswa mau ada yang mau dicatat di video yang ditayangkan, tidak ada buku atau alat tulis yang sudah dikeluarkan di dalam tasnya. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Kasih 24 Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul mengaku ini Ibu Handi. Karena terus terang kalau saya tidak percaya diri untuk jadi guru model. Jadi sekali lagi tepuk tangan untuk guru model kita, Bu Handi. Sebelumnya mohon maaf, ini hanya masukan saja. Ini di bagian pendahuluan ya Bapak Ibu, belum masuk proses. Tadi saya perhatikan pada saat menyanyikan lagu Profil Pancasila, barangkali ada baiknya peserta didik ini menggerakkan. Ya, itu satu ya. Yang kedua, pada awal sekali ada baiknya mungkin guru ini menyampaikan salam dulu. Apakah selamat siang atau selamat pagi atau sebagai kita seorang muslim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, pada saat ada seorang siswa tadi yang tampil ke depan untuk menyiapkan, ya kalau tidak salah, yang dilanjutkan dengan membaca doa. Usul saya di sini, barangkali ada baiknya pada saat si anak ini duduk kembali baru dimulai doa. Karena saya perhatikan tadi si anak ini yang satu orang belum duduk di tempatnya langsung dimulai doa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan yang diberikan kepada saya, ya, mengenai apa yang terlihat tadi yang sudah ditayangkan, ini sangat-sangat bagus kalau menurut saya Bu Harni, karena sudah bisa itu tampil dalam melaksanakan tugas yang sudah dikasih oleh Bapak Pengawas. Nah, kemudian ini menyangkut penambahan saja ini sebagai masukan. Kalau menurut saya, kalau permulaan itu kita apa yang disampaikan oleh Bu Bu Rosjaya, sebaiknya kita dulu memberikan salam kepada siswa kita supaya ada respon untuk menerima pelajaran sebentar. Kemudian ini kalau pembacaan doa itu harus sebaiknya diawali sebelum masuk menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Karena apa? Sesuatu yang kita laksanakan, kita itu awali dengan membaca doa. Apa yang saya laksanakan di kelas 4, ini saya lagi-lagi mengutarakan apa yang saya ini memang bagus Bu Harni, tapi yang
Tapi sebaiknya itu ditanyakan apa sebabnya kita selalu berdoa sebelum belajar. Ini kalau bisa anak-anak itu mengerti apa sebabnya kita selalu berdoa sebelum belajar, itu anak-anak pasti fokus di dalam belajar. Kemudian pemberian setiap contoh, sebaiknya setiap contoh dijelaskan dengan to the point dan memberikan catatan kepada anak-anak supaya anak-anak lebih jelas bahwa ini adalah contoh seperti ini. Kemudian ditulis inilah contoh yang sudah ditampilkan tadi. Apalagi, dan jangan langsung kemudian diberikan kata kuncinya. Kata kunci saja itu, umpamanya energi listrik menjadi energi gerak, contohnya seperti itu, supaya anak-anak kalau sebentar diberikan soal langsung dia, oh ini tadi catatanku, ya, dan seterusnya. Ya, itulah masukan-masukan dari saya, ya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ya, saya kira kita perlu aplaus supaya semangatnya lebih, ya, supaya kita juga bisa mencontoh, bisa tampil juga sebagai good model ke depan. Dan saya melihat guru model tadi ini sudah bagus, tetapi di sini ada hal-hal yang sedikit ada masukan, seperti yang telah diungkapkan tadi Ibu Sanada, bahwa di sini setiap dalam pembelajaran itu biasanya didahului dengan berdoa. Nah, tadi ini saya melihat yang didahulukan adalah menyanyikan lagu Profil Pancasila. Dan di sini saya mau tanyakan juga, apakah memang begitu pada pembelajaran kurikulum Merdeka? Nah, kemudian apakah saya salah melihat? Di sini juga tidak ada mengabsennya. Kalau saya tadi perhatikan, tidak putus, goyang, jadi terus terang saya tidak terlalu fokus tadi menonton. Nah, kemudian masukan sedikit, kalau menurut saya di sini kan dikelompokkan dalam kelompok apa yang tadi itu yang saya sempat dengar, ada visualnya, iya. Nah, apakah tidak sebaiknya siswa itu diklasikalkan dulu, kemudian baru dikelompokkan supaya di sini terlihat, bahwa oh ini si anak ini kan tadi saya langsung ditunjuk begini, langsung ditunjukkan di videonya. Oh, di sini kelompok ini, di sini kelompok ini. Kalau saya begitu, seharusnya diklasikalkan dulu, kemudian atas nama ini di kelompok ini ya nak ya, ini kelompok ini ya, kalau menurut saya gitu. Nah, di sini karena sebenarnya pemahaman saya juga kurang dalam pembelajaran berdiferensiasi. Terus terang tadi ini saya belum melihat gambarannya, gambaran pembelajaran diferensiasi. Apakah maksudnya saya butuh penjelasan di mana tadi ini sisi pembelajaran diferensiasinya itu. Nah, itu maksud saya. Di sini saya tidak melihat gambaran karena saya melihat seperti di kurikulum yang sebelumnya.
Kalau saya melihat, karena memang pemahaman saya belum terlalu full ya, benda bagi diferensiasi. Nah, seperti itu. Ya, saya kira begitu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, makanya tadi itu kayak putus. Iya. Ya wasan itu deh. Ya. Woi, nak kapan sekolah siap? Benda yuk. Pasal itu ini ya, itu ini ya. Pasal itu lelai. Di tengah pun dulu. Di tengah pun dulu. Woi, laki-laki naik. Bajang sih, Pak Kuadran itu. Coba ya laki-laki di depan, perempuan di belakang. Laki-laki semua di depan. Duduk laki-laki semua di depan. Di depan. Laki-laki juga. Laki-laki juga semua di depan. Orangnya. Semua laki-laki juga. Silakan utama semua nih. Silakan utama. Kok kurena mau 1 2 3 saya mau apa? Ya, P5. Kasih semua aja begini. Tangannya semua kasih begini. Kanan, tangan kanan, tangan kanan. Kasih semua tangannya. Kasih dulu gue, ya. Ya kan langsung. Tidak sampai yang 1 2. ya P5. Ya. Laki-laki perempuan. Menyangkut masalah Mina, menyangkut masalah apa? Gaya belajar. Ini jadi pusing. Jadi tadi mani guru itu mas sepeda di cukup bisa dulu mas sepeda. Dari udah guru pegandeng masih mimpi aku ini. Saya kira seperti itu, Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan jadi pada prinsipnya bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang bertolak dari kesiapan siswa. Nah, kemudian selanjutnya apa engkau elok mati mubependio berdoa jadi toi paling di berdoa jadi toi biasa betulan di acara terakhir berdoa apa meningkatkan literasi anak-anak kita ya karena ulpenyo ya supaya apa supaya anak kita terbiasa untuk membaca. Jadi saya kira dari saya dan mungkin ada tambahan dari tim fasilitator kita. Iya. Terima kasih Bapak Ibu. Iya. Saya sedikit menambahkan dari apa yang dipaparkan tadi oleh Bapak pengawas kita. Kita beri aplaus dulu kepada Ibu Hani dan iya, baik. Pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu adalah sekali lagi adalah pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Guru cuma menjadi fasilitator. Jadi kita membelajarkan siswa kita terbukan mungkin ya kalau menurut saya mungkin bisa diperjelas lagi karena dia mengelompokkan berdasarkan gaya belajarnya, maka otomatis tidak sama konten pada pembelajaran kinestetik dengan visual maupun audio. Iya.
Mungkin bisa, kalau kinestetik mungkin bisa percobaan. Iya, mungkin di visual mungkin bisa ya dengan membaca buku. Ya, auditori keterampilan mendengar. Ya, mana siswa akan lebih cepat paham ketika dia mendengar. Visual, siswa akan lebih cepat paham ketika dia langsung melihat, menangkap gambar berupa video-video dan sebagainya. Kalau kinestetik itu berkaitan dengan aktivitas atau kegiatan yang harus dilakukan di kelas. Nah, tadi saya menanggapi sedikit dulu dari Ibu Haji Bu Hamsina mengatakan tadi literasi apakah harus dimasukkan di modul. Kalau saya pribadi saya sependapat dengan Ibu Haji Bahira bahwasanya tidak mesti kita harus lampirkan di sini membaca literasi 15 menit akan habis waktu, memakan banyak waktu, karena kegiatan literasi itu, keterampilan literasi ada berbagai macam, bukan sampai membaca. Betul tadi yang dikatakan Bu Haji, ada keterampilan mendengar, menulis, berbicara, bahkan keterampilan yang lebih tingkat tinggi berpikir kritis. Ya, jadi ketika kita menginkludkan dalam pembelajaran kegiatan literasi, contoh tadi yang dilakukan oleh Bu Arnim, tapi belum terlalu tereksplor kegiatan literasinya. Ibu Arnim tadi sudah menayangkan video, ada kan tadi video. Kalau kita mau memunculkan literasi, kita bisa menggali pemahaman siswa dari tampilan tadi. Kurang sependapat dengan pendapatnya Ibu Sanada bahwa kita harus menyuap siswa, disuapi ini enggak. Siswa yang menemukan sendiri berdasarkan apa tadi yang dilihat. Oh ternyata ini begitu ini, contohnya ini, jadi itu sudah terikut dalam kegiatan literasi. Ya, dia menyimak apa yang dia kemudian mampu mengutarakan itu. Kemudian terkait dengan pertanyaan tadi Ibu Busri tentang pemetaan. Tadi dia sudah petakan berdasarkan gaya belajar, kinestetik, auditori, dan visual. Nah, lagi-lagi pendapat saya pribadi, kalau menurut saya pribadi, dari ketiga kebutuhan siswa tadi yang saya sebut, memang ketiganya bisa kita lakukan. Saya lebih condong ke yang pertama, sama dengan Bapak tadi, kesiapan belajar siswa. Iya. Kenapa saya kurang dengan pemetaan berdasarkan gaya? Karena bisa jadi ketika kita melakukan pemetaan, siswa ada beberapa siswa yang bukan cuma satu gaya belajar yang dia bisa, bahkan dia bisa kinestetik, dia bisa. Jadi tidak menutup kemungkinan satu siswa satu gaya belajar, tidak. Makanya saya mengatakan kurang efisien ketika kita melakukan pemetaan berdasarkan gaya belajarnya. Saya bercondong ke kesiapan belajar siswa. Ya. Kemudian terkait apa yang dikatakan tadi Bu Arni mengenai diferensiasi, sangat sudah bagus. Tadi meminta penjelasan tadi Ibu, yang mana itu diferensiasinya, yang mana ya. Diferensiasi kalau secara pelaksanaannya ada 3. Diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi hasil atau produk ya. Yang dilakukan Ibu Arti tadi berkaitan dengan diferensiasi konten sudah nampak jelas sekali. Ibu Arti menayangkan video, kemudian Ibu Arti materinya tadi sudah produk, karena mati di lampu belum sempat dilihat. Apa dilihatkan diferensiasi produk yang dilakukan oleh Ibu Arti. Kalau prosesnya sudah nampak sebagian, ketika Ibu Arti sudah mengelompokkan. Lagi-lagi saya tapi Ibu mengomentari, karena tadi Ibu mengelompokkan berdasarkan gaya belajar, otomatis proses yang harus dilakukan kita mengacu dengan gaya belajar. Ya, apa kira-kira yang dilakukan berkaitan untuk mengakomodir siswa yang tergolong gaya belajar kinestetik. Contoh tadi itu praktek. Ya.
Apalagi bisa dengan melakukan menempel sticky note, itu yang kertas-kertas kecil yang berwarna itu, suruh ayo yang kelompok kinestetik, ayo tempel. Yang mana ini energi ini coba tempel di atas, itu untuk